Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Prinsip-prinsip Supervisi Pendidikan. Anggota kelompok kami yang pertama Farah Istiar, yang kedua Dila Umaya, yang ketiga Cindy Widiawanti, dan yang terakhir saya Ulil Fikri Asofi. Baik, sebelum mengarah kepada bahasan prinsip-prinsip supervisi pendidikan, kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang dan pengertian dari supervisi pendidikan. Menurut Sumarsini Arikunto, istilah supervisi ini muncul kurang lebih 3 dasawarsa terakhir ini. Dahulu itu sudah ada kegiatan yang serupa dengan supervisi, namun namanya bukan supervisi, tapi dinamai inspeksi, pemeriksaan, pengawasan, atau penilaian. Dalam konteks sekolah, sebagai organisasi pendidikan, supervisi ini merupakan bagian dari administrasi manajemen. Kegiatan supervisi ini melengkapi fungsi-fungsi administrasi yang ada di sekolah sebagai fungsi terakhir, yaitu penilaian terhadap semua kegiatan dalam mencapai tujuan sekolah. Artinya supervisi ini dikatakan sebagai evaluasi dari semua kegiatan yang ada di sekolah. Lalu kenapa harus ada yang namanya supervisi? Dengan supervisi akan memberikan inspirasi untuk bersama-sama menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah yang lebih banyak, waktu yang lebih cepat, cara yang lebih mudah, dan hasil yang lebih baik daripada dikerjakan sendiri untuk meningkatkan kualitas organisasi yang bersangkutan. Selanjutnya, pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi ini berasal dari bahasa Inggris, super yang berarti atas dan vision yang artinya penglihatan. Jadi secara etimologi artinya itu penglihatan dari atas atau pengawasan di bidang pendidikan. Sedangkan secara terminologi merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi di mana yang melihat itu berkedudukan lebih tinggi daripada yang dilihat. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan supervisi dilakukan oleh atasan kepada bawahan. Jika dalam pendidikan ini artinya seorang guru itu diawasi atau disupervisi oleh kepala sekolah, kemudian kepala sekolah itu diawasi atau disupervisi oleh pengawas yang tingkatannya berada di atas kepala sekolah tersebut. Kemudian pengertian supervisi pendidikan menurut para pakar. Yang pertama menurut Manulang, yaitu pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian menilainya dan jika perlu mengoreksinya. Titik tekan yang disampaikan Manulang di sini adalah yaitu pengawasan terhadap suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan dan jika perlu melakukan pengoreksian. Yang kedua menurut Good-Carter, yaitu usaha dari petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru atau dosen, dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode mengajar, serta evaluasi pengajaran. Yang ketiga, secara sematik, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang dilakukan berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Kemudian yang keempat menurut Mulyasa, supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor, tetapi dalam sistem organisasi modern diperlukan supervisor khusus yang lebih independen dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas. Artinya, yang disampaikan Mulyasa di sini,
supervisi ini sesungguhnya dilaksanakan oleh kepala sekolah, namun akan lebih baik jika organisasi atau sekolah tersebut memiliki pegawai supervisi khusus agar lebih independen dan hasilnya pun lebih baik. Yang kelima, menurut Willem Manca, kegiatan supervisor yang dilakukan untuk perbaikan proses belajar mengajar yang terdiri dari dua tujuan, yaitu perbaikan guru atau dosen dan peningkatan mutu pendidikan. Jadi yang disampaikan Willem Manca di sini yaitu supervisor itu perbaikan proses belajar mengajar yang tujuannya itu ada dua. Yang pertama untuk perbaikan kualitas guru, dosen ataupun pengajar, dan yang kedua tujuannya adalah untuk memperbaiki mutu pendidikan. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa pendapat pakar di atas bahwa supervisi pendidikan adalah suatu usaha untuk menilai kegiatan pendidikan menuju perbaikan kegiatan pendidikan agar lebih baik dan lebih berkualitas. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Dila Umayya Wahidiahwati, NIM akhir 006. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip supervisi pendidikan menurut pedoman pelaksanaan supervisi pendidikan agama. Di sini ada 3 poin penting yang nanti akan saya bahas. Yang pertama itu prinsip fundamental. Apa itu prinsip fundamental? Prinsip fundamental ini berarti prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan juga nilai-nilai luhur agama. Nah, nilai-nilai luhur Pancasila ini merupakan dasar atau prinsip fundamental bagi setiap supervisi pendidikan Indonesia. Bahwa seorang supervisor itu haruslah seorang yang Pancasialis. Kemudian nilai-nilai luhur agama. Secara tidak langsung, agama secara universal sangat penting dan fundamental bagi kehidupan manusia. Maka nilai-nilai luhur agama penting diwujudkan untuk membangun tatanan kehidupan manusia yang adil, yang damai, yang baik, serta menjadikan manusia itu hidup selamat dan bahagia secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, ini prinsip praktis. Apa itu prinsip praktis? Prinsip praktis ini dapat dikerjakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Di sini terdapat 2 sisi. Yang pertama, prinsip-prinsip negatif dan juga prinsip-prinsip positif. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip negatif terlebih dahulu. Prinsip-prinsip negatif itu berarti pedoman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang supervisor. Contohnya itu seperti supervisi tidak boleh otoriter. Otoriter di sini maksudnya memaksakan kemauan kepada orang-orang yang disupervisi. Maksudnya memaksakan kemauannya agar orang-orang yang disupervisi itu mau melaksanakan tugas sesuai dengan perintah supervisor. Kemudian supervisi ini tidak boleh mencari kesalahan ataupun kekurangan. Jadi jika ada problem, supervisi ini tidak hanya mencari kesalahan, tetapi juga membantu mereka agar dapat memecahkan permasalahannya. Kemudian supervisi jangan terlalu cepat mengharapkan hasil. Nah, karena perlu kita ketahui bahwa dalam kita mencapai suatu hasil yang maksimal pasti akan melalui proses secara bertahap, proses-proses secara bertahap yang telah kita susun dari awal. Oke, yang selanjutnya supervisi itu tidak boleh menuntut prestasi di luar kemampuan bawahannya. Nah, karena di sini setiap orang itu mempunyai keahlian dan kemampuannya di bidang masing-masing, tidak bisa disamakan begitu. Yang terakhir yaitu
supervisi tidak boleh egois, supervisi tidak boleh tidak jujur, dan supervisi itu tidak boleh menutup diri dari kritik dan saran. Padahal kritik dan saran ini sangat kita butuhkan untuk kemajuan diri kita sendiri dan juga kemajuan di lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip positif. Nah, prinsip-prinsip positif ini berarti kebalikannya dari prinsip-prinsip negatif, di mana jika prinsip-prinsip negatif itu merupakan pedoman yang tidak boleh dilakukan, di prinsip positif ini berarti pedoman yang harus dilakukan. Seperti contohnya, supervisi itu harus bersifat konstruktif dan juga kreatif. Nah, konstruktif di sini itu berarti harus berorientasi ke masa depan. Maksudnya berorientasi ini berarti sudah mempunyai pandangan ataupun gambaran terkait kebutuhan di masa depan. Dan kreatif ini berarti mempunyai ide-ide ataupun gagasan baru. Kemudian supervisi ini didasarkan pada sumber-sumber kolektif dari kelompok dan tidak hanya dari supervisor sendiri. Kemudian supervisi harus berdasarkan hubungan profesional, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Jadi di sini jika bawahan itu merupakan orang di luar dari rekan kerja, misal tetangga ataupun sahabat kita, begitu kita harus bisa bersikap profesional. Jangan mentang-mentang ini teman kita, jika dia melakukan kesalahan kita bisa membelanya, begitu. Jadi kita harus bisa bersikap profesional. Kemudian supervisi hendaknya progresif, tekun, sabar, dan juga tawakal. Kemudian supervisi itu harus jujur, harus objektif, dan siap mengevaluasi diri sendiri demi kemajuan lembaga pendidikan, begitu. Kemudian poin yang ketiga atau poin yang terakhir yaitu menjadi supervisor yang baik. Nah, supervisor yang baik ini juga memerlukan keterampilan dalam mengelola timnya dengan baik. Nah, apa sih contoh supervisor yang baik itu? Contohnya seperti mempergunakan sumber-sumber dan usaha dari kelompoknya. Kemudian yang kedua, bekerja di dalam dan bersama-sama dengan kelompoknya. Yang ketiga, membina guru-guru dan siswa menjadi terdidik. Yang keempat, bekerja dengan ikhlas dan bersama-sama dengan kelompoknya, membina diri sendiri dan juga rekannya untuk bekerja dengan baik dan maksimal. Kemudian yang terakhir yaitu supervisi dilandasi oleh hubungan profesional, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip supervisi dalam buku Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan. Yang pertama ada prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama sistematis. Sistematis artinya dilaksanakan secara teratur, berencana, dan berkelanjutan. Nah, di sini maksudnya kegiatan supervisi ini memiliki perencanaan yang pasti, teratur, dan pelaksanaan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Walaupun setelah diadakannya supervisi, seorang pendidik profesional sekalipun harus masih dilaksanakan secara kontinu. Bertujuannya untuk apa? Untuk menjaga mutu atau kualitas seorang pendidik tersebut. Nah, yang kedua, objektif. Objektif ini artinya data yang didapat itu harus akurat berdasarkan hasil observasi nyata. Nah, kegiatan-kegiatan perbaikan atau pengembangan berdasarkan hasil kajian kebutuhan guru ataupun kekurangan guru ini bukan berdasarkan tafsiran pribadi, melainkan kegiatan nyata dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Maksudnya di sini supervisi tidak boleh menyimpulkan sebuah permasalahan tanpa ia meninjau terlebih dahulu, lalu menyimpulkan tanpa menindaklanjuti fakta-fakta tersebut. Nah, yang ketiga menggunakan alat atau instrumen yang dapat memberi informasi sebagai umpan balik, sebagai feedback
untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar. Di sini yang kedua, prinsip demokratis. Prinsip demokratis ini prinsip yang menjunjung tinggi asas musyawarah. Layanan bantuan yang diberikan supervisor kepada guru berdasarkan jalinan hubungan kemanusiaan yang akrab dan suasana kehangatan menimbulkan rasa aman. Guru-guru itu menjadikan rasa aman guru-guru untuk mengembangkan suatu tugasnya. Perlu diingat di sini, seorang supervisor tidak boleh memiliki sifat terlalu menjaga image. Nah, jadi dengan prinsip demokratis ini tercipta kerukunan yang erat antara kedua belah pihak untuk menjadikan sebuah kekeluargaan yang baik, prinsip dan tujuan pikiran yang sama. Yang ketiga, prinsip kerjasama. Artinya apa? Artinya mengembangkan usaha bersama atau bisa disebut dengan supervisi sharing of idea. Maksudnya untuk seluruh staf maupun guru-guru ini dalam kegiatan pengumpulan data, analisis data, perbaikan data, serta dengan pengembangan proses belajar mengajar, hendaknya mereka melakukannya dengan cara kerjasama oleh seluruh staf yang ada di sekolahan tersebut. Perkenalkan, nama saya Cindy Widianti, absen 17, NIM 12207193018, akan menjelaskan tentang prinsip supervisi pendidikan. Prinsip yang keempat adalah prinsip kreatif dan inovatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Misalkan sehari-hari menampilkan raut muka yang tidak menyenangkan di depan guru-guru, tidak memiliki perhatian lebih dengan guru-guru, minimnya berkomunikasi dengan guru-guru, terlalu mengedepankan sikap jaga image, seakan muncul garis dinding yang kokoh sebagai pembatas kedudukan antara supervisor dan guru atau atasan dan bawahan. Yang supervisor lebih berkuasa merasa atas keputusan yang diambilnya, kemudian mengambil keputusan yang semena-mena tanpa memperhatikan hasil penelitian dan faktor-faktor lain. Dalam hal ini, guru merasa dikucilkan karena selalu disalahkan. Prinsip kreatif dan inovatif ini bertujuan untuk membina inisiatif guru dan mendorong guru untuk aktif menciptakan suasana di mana setiap orang akan merasa aman dan bebas mengembangkan potensi-potensinya. Supervisor perlu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip di atas. Kalau ada supervisor yang memaksakan kehendak, menakut-nakuti guru, malah justru akan melumpuhkan kreativitas anggota staf atau guru. Contoh sikap korektif, misalnya suka mencari-cari kesalahan, harus diganti dengan sikap kreatif, di mana setiap orang mau dan mampu menumbuhkan serta mengembangkan kreativitasnya untuk perbaikan pendidikan. Prinsip pokok tentang supervisi menurut Oteng Sutisna. 1. Supervisi hendaknya disesuaikan dengan kondisi setempat karena berguna untuk memenuhi kebutuhan perseorangan dari personil sekolah. 2. Pada dasarnya personil pelaksana pendidikan di sekolah memerlukan dan berhak atas bantuan supervisi. 3. Supervisi hendaknya membantu menjelaskan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pendidikan. 4. Supervisi yang merupakan bantuan dan pembinaan untuk guru dan staf TU. 5. Supervisi hendaknya merupakan wahana untuk menjelaskan dan berdiskusi tentang hasil-hasil penelitian pendidikan yang mutakhir. 6. Supervisi hendaknya membantu memperbaiki sikap dan hubungan dari semua anggota staf sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat setempat serta pihak-pihak yang terkait dengan kehidupan sekolah. 7.
Dalam pendidikan yang berlangsung di sekolah, tampaknya kepala sekolah merupakan penanggung jawab utama keberlangsungan pendidikan di sekolah yang ia pimpin. Selanjutnya, pengawas merupakan pejabat yang berada lebih tinggi untuk melakukan supervisi. 8. Tanggung jawab program seperti berada pada dua pejabat. Pertama, supervisi sekolah menjadi tanggung jawab kepala sekolah, sedangkan pengawas bertanggung jawab atas supervisi semua sekolah yang menjadi wewenang pembinaannya. Dari prinsip tersebut dapat meningkatkan kinerja guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi di lingkungan pendidikan ialah bagaimana cara mengubah pola pikir yang bersifat otokrat dan korektif menjadi sikap yang lebih konstruktif dan kreatif. Suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi di mana guru-guru merasa aman dan merasa diterima sebagai subjek yang dapat berkembang sendiri. Untuk itu, supervisi harus dilaksanakan berdasarkan data, fakta yang objektif. Sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.